siang Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kami berkolaborasi dengan teman seangkatan yaitu JGB Angkatan 11 akan berkolaborasi tentang diseminasi. Kami berada pada program pendidikan calon guru penggerak di Angkatan 11. Diseminasi kami akan membawakan tentang budaya positif dan keyakinan kelas. Adapun pembagian tugas masing-masing pada diseminasi ini adalah yang pertama, saya Haji Faisal Hendrianto sebagai moderator. Yang kedua, Bu Yus Wijayanti akan memaparkan materi tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, Bu Eni Widiastuti akan memaparkan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sedangkan yang terakhir yaitu Bapak Muhammad Soleh akan memaparkan refleksi tentang diseminasi yang telah kita lakukan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, adapun acara hari ini yang pertama yaitu pembukaan, kedua pemaparan sekaligus refleksi, ketiga penutup. Maka dari itu, untuk acara yang pertama kali yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu pemaparan tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia yang akan dipaparkan oleh Bu Yus Wijayanti. Kepada Bu Yus Wijayanti, saya persilakan. Terima kasih Bapak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMA 1 Dauhan, saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini, seksi aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan kami bebaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah membantu proses kami dalam pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, pada siang hari ini saya dan Bu Eni kami berdua akan menjelaskan tugas dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, baiklah, karena ini jam-jamnya siang, jam siang dan kita itu jam-jamnya istirahat, jam ngantuk. Sebelum saya memaparkan materi ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking supaya nanti kita semuanya bersemangat mengikuti kegiatan ini dan berkonsentrasi dalam kegiatan ini. Bapak Ibu, kita akan bermain besar dan kecil. Nah, ini tentang hewan. Hewan, kira-kira hewan yang kecil itu hewan apa? Semut. Hewan yang besar? Gajah. Oh, katanya Bapak tadi ada yang semut, tapi kita pakai gajah sama semut saja ya. Kita pakai semut saja Bapak ya. Kalau saya bilang kecil, jangan semuanya semutnya seperti ini. Kalau saya bilang besar, jangan bilang gajahnya gini ya. Nah, coba dulu sebelum kita mulai. Kecil, Semut. besar, Gajah. itu dalam artian yang sebenarnya. Nanti ada lagi kebalikannya. Kalau saya bilang kecil, berarti jangan nyebutkan Gajah. karena besar. Nah, seperti itu ya. Ayo monggo semuanya berdiri dulu. Berdiri ya. Siap semuanya? Siap. Sebenarnya besar Saja.
Pertama saya akan memberikan gambaran tentang pendidikan, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu warisan pada kemerdekaan, kodrat alam dan kebudayaan. Beliau memiliki semboyan bahwa pendidikan adalah memanusiakan manusia. Pengajaran adalah membantu anak untuk mengembangkan segala kodrat yang ada padanya. Dan pada hal ini kodrat yang dimiliki anak itu adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses yang disengaja dan terstruktur untuk membantu manusia mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan karakter. Sedangkan pendidikan itu sendiri tujuan pendidikan adalah pendidikan bertujuan untuk memantaskan manusia menjadi pribadi yang berbudaya, berbudi pekerti luhur, dan bermartabat. Berbudi pekerti luhur itu nanti tercantum dalam profil pelajar Pancasila yang akan kita bahas nanti. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Pendidikan karakter diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dalam hal ini seringkali kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari dengan pembiasaan pagi atau pembiasaan baik di sekolah. Biasanya Bapak Ibu melakukan pembiasaan baik untuk memupuk karakter, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini contohnya bagaimana? Iya, salat duha berjamaah. Ada lagi? Pembacaan surat-surat pendek, atau bisa dengan anak-anak setiap pagi itu berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru, menyapa waktu jam. Itu juga untuk kebiasaan baik. Nah, kemudian yang pertama tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong dalam artian kalau di sekolah itu bagaimana Bapak Ibu? Piket sama-sama. Piket bersama-sama membersihkan kelas. Apa ada lagi? Iya, kerja bakti. Kerja bakti biasanya kita membersihkan halaman sekolah atau mungkin di lingkungan sekitar sekolah kita. Nah, itu juga memupuk rasa gotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Kreatif itu contohnya kita bisa pupuk dari anak-anak itu. Contohnya seperti apa? Kreatif dengan mengembangkan bakat dan minat anak. Nah, biasanya bisa kita lakukan kalau kita setelah ujian ya Bapak Ibu. Di sekolah kita kan selalu diajak untuk galpresma ya. Nah, kegiatan galpresma itu salah satunya adalah cara kita untuk mengembangkan minat dan bakat anak dan memunculkan kreativitas mereka. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis itu bukannya kritik Bapak Ibu guru, bukan deh. Kita mengajar anak-anak supaya mereka itu mau berkembang, berpikirnya itu lebih maju lagi. Berikutnya adalah mandiri. Mandiri yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Contohnya? Iya, pada saat mengerjakan tugas. Oh, itu mandiri sendiri ya. Tidak, kalau biasanya anak-anak itu nggak bisa, mesti kan, nggak bisa. Nah, kalau kita biarkan, anak-anak akan terbiasa dengan bantuan kita sehingga mereka tidak belajar untuk mandiri. Maaf ini mungkin karena ada gangguan sinyal ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya materi kita itu kita nanti akan membahas tentang budaya positif. Jadi bisa budaya positif meskipun ada gangguan seperti ini, kita akan tetap berpikir positif ya Bapak Ibu ya. Kita tepuk-tepuk aja dulu sambil menunggu ini LCD-nya selesai ya. Bapak Ibu, kan kita biasanya di kelas itu sering aja anak-anak kalau misalkan anak-anak konsentrasinya itu terpecah, kadang-kadang waktu disuruh mengerjakan tugas anak-anak ngapain? Mainan sendiri ya. Nah, kita nggak boleh gitu. Nah, kita untuk mengembalikan konsentrasi mereka bisa dengan kita ajak tepuk-tepuk. Karena kita meski ini sudah bisa lagi, tapi kita tetap tepuk ya. Iya. Tepuk satu. Biasanya gimana? Saya taruh dulu deh. Nah, tepuk satu di sini. Kalau tepuk dua kanan kiri.
budaya positif. Sekarang budaya positif itu apa sih? Ini ya, untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya dikembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah berisi kebiasaan yang diyakini bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri murid. Nah, budaya positif ini diharapkan nanti bisa diwujudkan di lingkungan belajar kita. Kita contohkan dulu dari Bapak Ibu guru, kemudian pasti nanti akan kita contohkan ke anak-anak. Kalau kita sudah berbudaya dengan positif, pasti anak-anak akan meniru perilaku kita. Tujuan pendidikan itu sendiri yang pertama itu sebagai pendidik. Untuk kita semua Bapak Ibu ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga tumbuh karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berasal dari mana Bapak Ibu? Dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa memunculkan motivasi dari dalam diri kita sendiri, kita akan mudah mengarahkan anak-anak didik kita untuk memiliki motivasi yang baik juga. Nah, kemudian motivasi intrinsik adalah seseorang melakukan aktivitas tertentu karena menganggapnya sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau memberikan kepuasan untuk dirinya sendiri. Jenis motivasi ini dipengaruhi oleh ketertarikan atau kesenangan pada kegiatan tertentu. Nah, kita sampai kepada keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, semuanya pasti pernah melakukan atau membuat keyakinan kelas. Kenapa kok dikatakan keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas? Nah, biasanya yang umum itu kan di sekolah itu ada peraturan. Kok sekarang ini jadi keyakinan kelas? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat antara guru dengan murid. Iya, betul sekali. Kalau peraturan itu sifatnya kan mengikat, dan biasanya di sekolah-sekolah itu contoh peraturan itu kan memakai seragam sekolah, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu peraturan itu bersifat mengikat. Nah, sifatnya itu wajib dijalankan, dan biasanya yang membuat peraturan sekolah itu apakah kita melibatkan murid kalau peraturan sekolah? Tidak. Peraturan sekolah biasanya dibuat oleh pihak sekolah dan warga sekolah, Bapak Ibu guru tahunya, dan tidak melibatkan anak. Tetapi anak juga wajib menjalankan. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini biasanya yang menyusun siapa? Guru dan siswa. Biasanya keyakinan kelas ini kita susun itu di awal semester ya. Di awal semester Bapak Ibu guru semuanya pasti sudah buat semuanya kemarin ya? Belum. Contoh gambaran saja. Nah, gambaran saja. Semoga setelah mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu nanti, saya tak buat keyakinan kelas juga sih biar bisa dijalankan di kelas saya. Nah, seperti itu. Nah, coba sekarang kita berangan-angan dulu deh Bapak Ibu. Kira-kira nanti yang mau saya buat untuk keyakinan kelas di kelas saya sama anak-anak itu bagaimana? Ada yang mau memberikan contoh? Bu. Ya Pak. Tidak boleh tidur di dalam Oh kelas. iya, bagus, tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, biasanya karena sekarang ini budaya ya. Di lingkungan kita itu kan sekarang musiknya berot. Nah, biasanya anak-anak kalau semalam itu mereka sudah nonton
bertiga, akhirnya besok bolos. Kalau tidak bolos masuk ke sekolah di kelas akhirnya ngantuk. Nah, kalau misalkan kita langsung buat peraturan kelas langsung ini, anak-anak disuruh menjalankan itu kira-kira berat apa tidak? Kira-kira anak-anak menjalankannya dengan sungguh-sungguh apa? Terpaksa. Ya, terpaksa. Tapi kalau kita ngajak anak-anak, itu nanti mereka akan dengan kesadaran diri melakukan. Ada lagi contoh yang mau kita buat untuk keyakinan kelas di kelas kita sama anak? Menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan tentram. Iya, bagus sekali. Nah, itu di kelas. Nah, di kelas kita, kalau kita suasananya sudah nyaman, pasti kita akan belajar dengan senang, dengan tenang, dengan nyaman. Nah, itu contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita jadikan pemantik kepada anak-anak. Kita memberikan contoh, oh gini anak-anak, contoh kita buat keyakinan kelas itu yang pertama, tidak boleh tidur di dalam kelas. Terus anak-anak kita tanya, apalagi kira-kira keyakinan kelas yang bisa kita jadikan keyakinan peraturan kelas kita. Nah, dengan seperti itu, anak-anak oh ya, tadi katanya guru contohnya itu tidak boleh tidur di dalam kelas. Oh, kita harus menciptakan suasana kelas yang nyaman. Jadi mereka akan berpikir, kira-kira kelas mereka yang mereka inginkan itu seperti apa. Jadi anak-anak itu kita ajak. Anak-anak itu kita ajak, bukan cuma kita yang menentukan ini gitu ya, tapi kita ajak anak-anak itu semuanya yang mau berpendapat, kita tampung aspirasi mereka. Misalkan ada yang, Bu, gak boleh makan di dalam kelas. Oh ya bagus. Kita catat dulu semuanya. Atau bisa ya juga dengan anak-anak kita kasih kertas kecil-kecil, not seperti itu. Kita suruh tuliskan di situ. Peraturan kelas yang kepingin anak-anak bikin itu seperti apa. Nah, kita kumpulkan kemudian anak-anak suruh nempel di papan tulis. Setelah anak-anak tempel di papan tulis, kita samakan persepsi itu. Kalau misalkan satu kelas itu ada 20 anak, kan tidak mungkin kita semuanya itu kita jadikan keyakinan kelas. Jadi yang biasanya itu kalimatnya agak mirip itu kita jadikan satu. Nah, dari keyakinan kelas yang dibuat kita dan anak-anak itu semuanya yang aspirasi-aspirasi anak-anak yang sudah terkumpul, kita buat kesepakatan. Nah, kita buat anak-anak itu membacakan, Bu saya ini, oh saya ini, saya ini. Nah, dengan mereka maju kemudian mereka akan mengingat, oh ya itu adalah yang saya tulis kemarin. Nah, oh sama Bu Guru ternyata dijadikan keyakinan kelas. Nah, setelah semuanya setuju dari aspirasi-aspirasi anak-anak kita susun, kemudian kita tulis di papan tulis, kemudian kita dokumentasikan. Nah, kita masukkan di laptop, kita print, kita tempel di dalam kelas. Nah, anak-anak kita suruh baca. Nah, setelah anak-anak mengetahui, oh ini keyakinan kelas kita sudah tersusun, kira-kira anak-anak mau menjalankan, mau dengan mereka sukarela apa mau dengan terpaksa? Sukarela. Kenapa kok sukarela? Karena tadi adalah iya, itu adalah usul-usulan dari mereka. Nah, mereka akan senang kenapa? Oh, ternyata usulan saya sama Bu Guru, sama Pak Guru dipakai untuk keyakinan kelas. Sehingga mereka pasti akan dengan senang hati, mereka akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya ada anak-anak yang rupanya kok melanggar. Nah, kalau anak-anak melanggar, kita bisa memanggil mereka kemudian kita ingatkan tentang keyakinan kelas tersebut. Ini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian mereka pasti kan setelah mereka ingat, oh iya, itu kan kemarin yang kita buat sama-sama. Nah, mereka akan menyadari kesalahannya, kemudian mereka akan memperbaiki itu dengan tidak merasa terpaksa atau tidak merasa terhukum kalau seperti itu ya. Nah itu sedikit gambaran dalam kita menyusun keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Semangat membangun keyakinan kelas ini sering dengan tujuan akhir yaitu
ini, sehingga diharapkan nantinya dengan anak-anak menjadi lebih disiplin, anak-anak akan bisa mengembangkan profil pelajar Pancasila dengan sebenar-benarnya. Nah, selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, seperti kita tahu bersama, setiap manusia, bukan hanya kita, tapi siswa-siswa kita, semuanya memiliki kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar sebagai manusia. Contohnya apa kira-kira Bapak Ibu? Kebutuhan dasar kita itu Makan, kasih sayang, sayang, kebebasan, apalagi tidur. tidur ya. Tidur itu juga kebutuhan dasar kita ya. Kalau kita terlalu capek, terus kita nggak punya waktu istirahat, akhirnya apa? Badan kita tidak bisa istirahat, badan kita akan protes karena kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Protesnya adalah apa? Kadang-kadang kita bisa jadi ngantuk, kita nggak bersemangat dalam melakukan aktivitas. Nah, tuh deh, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya dengan apa? Makan tadi ya. Makan itu untuk bertahan hidup, bukan makan hidup untuk makan itu ya, kalau hidup untuk makan ya. Berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang itu kita dapat dari mana? Kalau anak-anak yang kita tanya, pasti mereka jawabnya dari pacar. Nah, padahal kebutuhan kasih sayang ini bukan hanya dari itu, tapi kalau kita biasanya itu kita dari mana? Dari ayah, dari ibu, dari orang tua, dari teman. Nah, itu kebutuhan dasar kita. Kalau yang ketiga adalah kebebasan. Ini warnanya agak gelap jadi agak aneh ya. Yang ketiga adalah kebebasan. Anak-anak pun sama-sama dengan kita. Kebutuhan kebebasan, anak kebebasan itu contohnya kalau ke anak-anak itu bagaimana Bapak Ibu? Kebebasan apa kira-kira? Berekspresi. Ya, berekspresi. Kemudian, nah, contoh saja, salah satu contoh dalam kebebasan ini kita memberikan tugas kepada anak-anak pada saat kita pelajaran, misalnya menggambar. Nah, anak-anak biasanya itu sukanya itu kan berbeda. Nah, kita menentukan sudah sekarang untuk pelajaran SPDB hari ini, anak-anak semuanya menggambar gunung. Nah, padahal di dalam satu kelas itu ada yang mereka suka gambar laut, ada yang suka gambar hewan, ada yang suka gambar rumah, dan yang sekarang lagi tren itu biasanya anak-anak suka menggambar banteng sama mobil, katanya itu kotak-kotak itu katanya itu son. Iya, karena mereka sering sekali lihat bandingan dengan salon yang besar, ada lampu-lampunya, itu jadi tertanam sama anak-anak kita. Nah, bila kita mau memberikan kebebasan ini, berarti caranya kita untuk memberikan tugas ke anak-anak itu kita memberikan kebebasan. Sudah menggambar bebas atau harus kita tekan ini, kamu harus gambar ini semuanya. Bagaimana Pak Ibu? Sebaiknya kita akan memberikan pilihan kepada mereka. Sudah, yang suka menggambar ini boleh, asalkan dalam batas-batas kewajaran. Misalnya gambarnya yang sopan, kita arahkan seperti itu. Nah, bila dengan anak seperti itu, mereka akan haknya tentang kebebasan ini akan terpenuhi. Jadi mereka akan menjalankan itu dengan senang hati, melaksanakan tugasnya, mengerjakan tugas yang dapat dari kita tadi itu, mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Bukannya gambar nggak seneng. Nah, biasanya kan ada seperti itu ya. Anak-anak kita itu kadang-kadang itu mereka ya usah, tapi dengan terpaksa dongkol siapnya gambar. Nah, seperti itu. Dengan kita memberikan mereka kebebasan, mereka haknya, kebutuhan dasar tentang kebebasannya tadi terpenuhi. Nah, yang keempat adalah kebutuhan dasarnya adalah tentang kesenangan.
istilahnya anak sekarang ya. Nah, di sekolah pun kita juga harus memperhatikan ini kesenangan anak-anak ini. Kita tidak boleh memaksakan sesuatu kepada mereka. Wes, pokoknya semuanya harus minum kayak gini. Misalnya, wes ekstra gambar, semuanya harus ikut ekstra gambar. Padahal mereka sebenarnya ekstra tari, ada yang ekstra sepak bola. Soalnya saya senangnya ekstra sepak bola kok disuruh gambar. Nah, kita juga harus memikirkan aspek kesenangan ini. Kalau misalkan dipaksa, itu mesti mereka akan merasa tertekan, terbebani. Akhirnya timbul rasa apa di sini? Tidak senang. Kemudian mereka, oh saya kok diginikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Penguasaan itu biasanya kalau mereka bisa melakukan sesuatu, mereka akan merasa senang, merasa bangga, gitu contohnya penguasaan. Kemudian sudah ya, berarti ini tadi yang penguasaan. Nah, Bapak Ibu, seperti kita tahu bersama, kebutuhan dasar manusia itu semuanya ini, baik Bapak Ibu maupun anak didik kita, murid-murid kita, semuanya punya hak yang sama, terpenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia ini. Bila kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, akhirnya timbul yang namanya anak apa? Tidak nurut, terus karena itu nggak mau mengerjakan tugas, kemudian ada yang jahil sama teman. Nah, kenapa kok ada permasalahan-permasalahan seperti itu? Permasalahan-permasalahan seperti itu muncul karena mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Nah, kalau kita bisa memberikan hak-hak mereka atas kebutuhan dasar ini, pastinya mereka akan tidak akan seperti itu lagi. Nah, adanya permasalahan di sekolah, adanya tindak, misalkan anak-anak yang tidak menurut, mereka bertengkar sama teman, itu salah satu alasannya adalah karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan manusia itu. Nah, kemudian cara melaksanakan disiplin positif yang memunculkan motivasi intrinsik dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, setelah tadi muncul gejolak-gejolak atau permasalahan karena yang disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi tadi, akhirnya muncullah yang namanya restitusi ini. Restitusi untuk memecahkan permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita. Lanjut. Nah, salah satu hal penting dalam restitusi adalah mempelajari kebutuhan dasar manusia. Jika kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, akan lebih mudah untuk menganalisis tindakan yang dilakukan anak. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Anak melakukan kesalahan karena ada kebutuhan yang tidak didapatnya. Restitusi ini nanti kembali lagi kepada yang telah saya sampaikan tadi adalah karena kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, sehingga ada anak-anak yang nakal, sehingga ada anak-anak yang tidak menurut. Itu asal muasal
terima kasih pada Bu Isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru, rupanya sudah ngantuk ya. Ngantuk, nafas. Supaya kita lebih ceria, fresh, kita Mandi SBT. dulu. Mandi dulu. Tadi balik sadar. Mandi ya jangan SBT. S dulu. S dulu. Ya, nanti didirukan ya Bapak. Saya lebih suka es teler Bu daripada apalagi ada bilangnya. Iya. Kita nyanyi saja ya. Ya. Kalau misalkan saya bilang buka mulut tertawa 3 kali. Tiga kali ya hanya 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tanpa suara. Terus bagaimana? Tidak. Kita ulang ya. Berdiri juga. Ayo kita berdiri. Sudah siap? Ya. Bukannya yang belakangan tuh ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tanpa suara. Iya, terima kasih. Bisa duduk kembali. Ya, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar. Belum. Tapi mungkin karena istilahnya saja nih Bapak Ibu yang belum tahu. Tapi untuk setiap harinya mungkin sudah pernah melakukan bahkan sering sekali melakukannya ya. Ya, di sini kita yang pertama tentang 5 posisi kontrol guru ya. Saya kalau bilang ini udah pencut ya. Salah. Iya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Nah, kalau misalkan anak-anak mendengar kata penghukum, itu biasanya sudah merasa takut ya. Aduh, aku kena hukum. Bisa seperti itu. Karena dominannya kalau penghukum itu tentang fisik. Oh, karena telah melakukan kesalahan, karena telah melakukan pelanggaran akhirnya dihukum. Nah, sebetulnya untuk penghukum ini yang membuat anak itu jera, anak itu takut tidak harus fisiknya yang kita jadi kita buat jera itu dengan tindakan yang bersifat positif. Contohnya apa kira-kira? Kalau biasanya saya pernah melakukan ya, kalau misalkan anak ini telah melakukan kesalahan, pelanggaran, terlambat atau bagaimana, itu saya suruh membersihkan kamar mandi, misalkan seperti itu. Mungkin dari tindakan itu anak merasa takut. Ini bang, aku dikongkon bersih kamar mandi, aku bentak budal isu cek ora terlambat maneh. Seperti itu. Bukan berarti kita hukum fisiknya kita pukul atau bagaimana, itu tidak boleh ya Bapak Ibu, jangan sampai melakukan hal yang seperti itu ya. Meskipun itu tidak jera, bahkan tidak sampai merasa takut malah ini nggak sekolah Mariam ya. Terus kita sendiri yang repot. Anak takut kemudian pulang ke rumah bilang kepada orang tua yang datang ke sekolah. Karena saya yakin wali murid sekarang ya, wali murid di rumah itu sekarang tidak peduli dengan omongan orang lain, tapi harus yang didengarkan hanya anaknya sendiri. Entah itu anaknya salah atau benar. Meskipun anaknya itu salah, tapi dianggapnya benar ya. Hanya mendengarkan satu sisi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu yang bagaimana? Kita harus selalu mengucapkan kata-kata yang lembut kepada anak, kepada siswa ya. Jadi meskipun anak tersebut telah melakukan kesalahan, tetapi kita harus tetap melakukan pendekatan dengan mengatakan dengan kata-kata yang lembut. Opo oli, itu mah opo sampean kok iso terlambat ya, seperti itu. Nah, mungkin dengan kita mengucapkan
tersebut, anak akan lebih mudah, lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya, ya. Kalau misalnya kita langsung mengatakan dengan ucapan yang kasar, anak tersebut tidak akan langsung menjawab pertanyaan kita, tapi malah menggong, melihat kita, ya, wedi soalnya tertekan, ya. Tapi kalau misalkan kita mendekatinya dengan ucapan yang lembut, kata-kata yang lembut, kita dekati, ya, insya Allah anak-anak juga akan berbicara dengan sejujurnya apa yang dialami tadi. Karena semua kan ada penyebabnya, tidak mungkin sama anak itu disengaja. Oh, aku tak udah lawannya wis, tidak mungkin, ya. Karena kalau usia SD itu biasanya nggak punya yang punya pemikiran seperti itu. Beda dengan anak yang sudah besar, tingkat SMA seperti itu memang terlambat disengaja. Tapi kalau anak-anak didik kita, anak usia SD itu tidak mungkin kalau misalkan terlambat karena disengaja. Yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga yaitu guru bisa sebagai teman, ya. Jadi karena kita sebagai guru ini kan merupakan orang tua kedua di sekolah. Yang pertama adalah orang tua di rumah, bapak ibu anak-anak sendiri, dan kita merupakan orang tua yang kedua di rumah. Jadi bagaimana anak-anak tersebut merasa lebih nyaman, merasa lebih dekat kepada kita, ya. Jadi kalau misalkan kita biasanya ngomongin kasar, katakan ya, kalau misalkan kita kepada murid, ya diusahakan berbicara dengan lembut sebagai teman tadi. Yuk mau caranya arek imam lebih akrab nang aku, cedek nang aku, ya. Karena tidak semua murid itu manut-manut ya, ada bandel, mungkin kurangnya perhatian juga karena di rumah katakan punya masalah misalkan di rumah, kemudian pelampiasannya nanti di sekolah nakal nang koncone seperti itu. Tapi kita sebagai guru juga harus menghadapi anak tersebut dengan kalem, lemah lembut. Jadi kita bisa istilahnya sebagai teman tadi, kudune ya opo aku, ya, seperti itu. Jadi anak tidak merasa takut kepada kita. Kalau misalkan anak sudah takut kepada kita, akhirnya mau berangkat sekolah juga males, rasa-rasa ugaris aku kereng. Nah, dicap seperti itu, ya. Kalau misalkan siswa murid sudah katakan ngecap guru seperti itu, guru ini kereng seperti itu, berarti murid akan tertekan. Kembali ke sekolah lagi itu sudah males, ya. Ya, tapi kalau misalkan guru ini sabar, ya, ngomongnya kalem, jadi kita itu akan semangat, anak-anak itu akan semangat lagi untuk datang ke sekolah. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Puisi bahwa sekarang itu musimnya berot, ya. Meskipun anak-anak itu merasa ngantuk, tapi kalau misalkan ingat pada gurunya, enak ya, emang ini kayaknya masih ngantuk, aku budalai seperti itu, ya. Jadi punya rasa getun eman kalau misalkan tidak datang ke sekolah. Kemudian untuk posisi kontrol yang keempat itu adalah pemantau. Jadi guru harus bisa mengawasi murid, mengawasi siswa kita. Contohnya kalau misalkan kita setiap pagi kita selalu mengabsen siswa-siswi kita, ya. Nah, setelah kita absen kita tanyakan, mungkin ada beberapa siswa yang tidak masuk karena musimnya ini tadi, ya. Ini sekarang di bulan Agustus kan banyak sekali hiburan di lingkungan tempat tinggalnya anak-anak, banyak hiburan, jadi anak-anak sering tidak masuk. Nah, tugas kita adalah mengawasi mengapa anak tersebut kok tidak masuk sekolah. Apakah karena memang ngantuk atau alasan yang lain? Kita harus punya rasa perhatian kepada putra-putri kita, siswa-siswi kita di sekolah, ya. Kalau misalkan teman yang dekat tidak tahu kemana dia tidak masuk, cari informasi lagi. Apalagi kalau misalkan dia izinnya sakit sampai lebih dari 4 hari,
kita usahakan untuk mengunjungi anak tersebut. Kadang kan ya, contohnya di saya sendiri, di sekolah kita ini ya Bapak Ibu, tidak sedang atau masih ada beberapa anak yang tidak punya WA. Nah, jadi izinnya masih nunut, masih minta tolong kepada temannya. Nah, kadang sudah minta tolong kepada temannya itu tidak disampaikan. Akhirnya kita kan bertanya-tanya, loh, nah di mana ini Kak masuk? Wis petang dino gaknya. Nah, bagaimana cara kita? Karena kita sebagai pemantau, ya, jadi kita juga harus bisa mencari informasi kemana tidak masuk. Kalau misalkan kita tanya kepada temannya kok nggak tahu, kok tidak tahu, berarti kita harus ke rumahnya, ya, kita harus ke rumahnya menemui orang tuanya, ya. Mungkin karena beling atau bagaimana, kita kan nggak tahu ya kalau misalkan tidak ke rumahnya tadi. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Jadi guru harus bisa sebagai manajer. Kita bisa membuat suasana yang lebih nyaman tadi. Kemudian kita dapat mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi setelah kita itu tahu mengapa, kemana anak tersebut tidak masuk, kita harus bisa sebagai manajer mengetahui permasalahannya, mengapa kok sampai tidak masuk sekolah. Seperti itu. Jadi 5 posisi kontrol tadi, yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat yaitu guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Next. Nah, ini tentang restitusi. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Karena banyak sekali ya Bapak Ibu, murid kita yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jelas tiap anak karakternya berbeda. Lek misalnya karakternya apik kabeh, manut kabeh, seneng Bapak Ibu. Ya, jadi kita juga harus menguasai arek iki sifatnya ya opo sih. Ya, kalau misalkan kita sudah mengetahui satu persatu dari kelas kita, insya Allah pembelajaran juga akan berjalan dengan lancar. Ya, kadang kan di kelas ono sing jahil, wis ora iso, mari menunggang koncone. Ya, kita juga harus bisa memantau, mengawasi terus apa penyebabnya. Hari ini gak iso, tapi kok bijine api terus oleh ndi? Kita juga harus tahu. Ya, hari ini isone temenan, apa? Getokan. Maksudnya getokan ya apa? Bisa menjawab, bisa mengerjakan, tetapi oleh nyontoh. Ya, pernah ya mengalami seperti itu ya. Bahkan setiap hari mungkin ya. Malah anak yang tidak bisa itu kadang pinter ya boleh contohan. Kok boleh contohan yo nang arek sing pinter. Iya, lebih kreatif. Iya, lebih kreatif. Karena yang bisa malah takut. Gak wani kan katanya nyontoh nang sapa kanca yo padahal paling gak iso seperti itu. Tapi yang tidak bisa dia malah pede, ya. Pede untuk mencari contekan kepada temannya. Next. Ya, ini tentang segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah menjalani, hanya saja istilahnya mungkin ya yang belum mengenal seperti apa segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita dapat membantu rasa aman dan nyaman kepada murid.
ya, kurang perhatian dari orang tua misalkan, kurangnya kasih sayang tadi. Jadi kita juga harus bisa mendekatinya. Bagaimana anak tersebut punya rasa nyaman, kerasan nang sekolah, gak kerasan di omai. Apakah seperti itu ya? Ya, jadi supaya anak-anak itu punya rasa kangen kepada kita, ya, karena kita selalu memberikan rasa yang nyaman tadi kepada siswa. Jadi malah sergap anak termotivasi untuk selalu datang ke sekolah. Eman katanya beling katanya bolos, eman akhirnya berusaha untuk selalu hadir ke sekolah. Kemudian yang kedua yaitu menanyakan keyakinan kelas tadi yang sudah disampaikan tadi, bahwa keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan murid. Nah, merupakan kesepakatan bersama yang dibuat oleh guru dan murid. Kalau misalkan keyakinan tersebut dibuat oleh guru saja, kira-kira murid mau menerima apa tidak? Tidak, ya. Jadi yang jelas menolaknya belum tentu keyakinan yang sudah dibuat oleh guru tadi murid mau menerima. Jadi keyakinan kelas harus dibuat bersama-sama, ya. Kalau bisa keyakinan kelas ini dibuat pada awal, ya, misalkan masuk semester, ya, itu harus dibuat dulu keyakinan kelas yang disepakati antara guru dan murid, antara guru dengan siswa. Ya, yang contohnya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi, ya. Kemudian yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini juga melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa. Dan pendekatan ini memiliki tujuan yang mendalam, berdampak positif pada interaksi, yaitu antara guru dan siswa serta lingkungan belajar yang lebih baik. Jadi tentang budaya positif juga ini, ya. Next. Nah, ini keterangannya dari segitiga restitusi tadi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, biasanya kalau misalkan kita melakukan pendekatan kepada siswa, kita juga harus memberikan penguatan juga. Yang pertama ini contoh kalimatnya, ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, jadi yang berbuat salah itu tidak hanya guru saja, tidak hanya murid saja, semua pernah mengalami. Kalau misalkan kita melakukan pendekatan kepada murid karena murid tersebut telah melakukan kesalahan, kita beri gambaran bahwa Bu Guru, Pak Guru juga pernah melakukan hal tersebut, juga pernah melakukan kesalahannya, tapi dari kesalahan tersebut kita juga harus belajar, ya, untuk tidak mengulangi lagi. Seperti itu. Kemudian kalimat yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Apakah ada, Bapak Ibu? Tidak Tidak ada, ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Ada? Oh, ada. Tidak ada. Namanya Samburo. Iya, mungkin namanya sempurna, ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Jadi semua pernah melakukan kesalahan. Karena kita juga belajar dari kesalahan. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita menemui murid kita yang sedang atau yang telah melakukan kesalahan, kita juga harus bisa mengatakan kepada siswa-siswi kita dan memberi gambaran kepada murid kita bahwa kita pun juga pernah, bahkan
sering melakukan kesalahan. Contohnya, siswa kita kadang pernah ya terlambat untuk datang ke sekolah. Kalau misalkan kita, kadang kan nggak setiap hari ya Bapak Ibu kita harus berangkat lebih awal, mungkin karena kesibukan atau kepentingan di rumah, jadi kita pun juga pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Nah, kalau misalkan murid kita yang melakukan kesalahan tersebut kita suruh untuk minta maaf kepada kita, kita pun juga sama, kita harus meminta maaf kepada murid kita. Maaf ya anak-anak, Bu Guru tadi datang terlambat. Karena apa? Harus dijelaskan, alasannya harus ada. Jangan cuma minta maaf saja. Karena anak-anak kita tekankan, kalau misalkan terlambat, mengapa? Kita kan juga harus tahu. Kita pun sama. Kalau misalkan kita terlambat, alasannya harus kita sampaikan. Seperti itu. Karena tidak hanya murid saja yang pernah melakukan kesalahan, kita pun juga sama. Nah, yang keempat, kalimat yang keempat adalah kita bisa menyelesaikan ini. Nah, kita bisa menyelesaikan ini dengan cara bagaimana tadi? Tidak mengulangi lagi dan minta maaf untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalau misalkan saya terlambat, menit terlambat, ben terlambat, apakah seperti itu? Tidak. Kalau misalkan kita sudah melakukan pendekatan seperti tadi, insya Allah murid kita juga akan berubah. Kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali. Ya. Kalau misalkan masih terulang kembali, berarti bermasalah itu. Ya, kita berarti harus mendekati terus siswa tersebut. Berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya tadi sudah bahwa validasi tindakan yang salah ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, biasanya kita kalau misalkan ada anak-anak yang melanggar kadang-kadang, kita kan meskipun tidak diajak ke kantor, mungkin pada saat istirahat kita tidak langsung ke kantor ya Bapak Ibu, kita panggil dulu anak tersebut, kita tanya mengapa kok terlambat ya. Mungkin si anak tadi akan menjelaskan bagaimana, apa alasannya kok sampai melanggar tadi, kok sampai terlambat tadi ya. Kita juga harus mengetahui alasannya ya. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu ya. Kadang anak yang melakukan kesalahan, misalkan kita tanya, itu tidak langsung mengatakan dengan sejujurnya ya Bu ya Bapak ya. Mungkin karena anak itu takut atau bagaimana, tapi itu sudah merupakan tugas kita bagaimana pendekatan kita terhadap anak tersebut agar dia mau bercerita terbuka kepada kita. Jadi anak tidak merasa tertekan ya. Kemudian yang ketiga, kalimat berikutnya adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya. Murid siswa kita yang pendiam mungkin kita merasa kesulitan untuk melakukan pendekatan. Tapi ya bagaimanapun juga kita juga harus tetap menggali supaya anak tersebut terbuka kepada kita, tidak merasa takut kepada kita. Ya. Next. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, jadi langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, maka anak
2. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? 4. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? 4. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh guru dan murid tadi harus kita kembalikan lagi kepada murid. Kalau misalkan sudah disepakati oleh guru dan murid dan dilanggar oleh murid, apa konsekuensinya? Nah, kalau misalkan sudah disepakati tadi kan berarti anak paling tidak sudah berhati-hati. Kayak misalnya aku melanggar, kok aku pasti kena sanksi oleh guru saya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus memberikan bayangan gambaran kepada siswa kita. Kalau misalkan sampean terus melakukan kesalahan, akhirnya kelak sampean inginnya menjadi orang yang seperti apa, ya kan? Nah, jadi harus menjelaskan keyakinan kelas dan konsekuensinya itu harus tahu anak-anak, ya. Diawali dari hal yang paling kecil seperti itu. Next. Baik, sebelum kita tayangkan untuk contoh dari segitiga restitusi, mungkin dari Bapak Ibu ada yang pernah mungkin mengalami, tidak hanya pernah ya, mungkin hampir setiap hari kita menjumpai anak kita yang melanggar peraturan di sekolah kita. Seperti tadi contohnya datang terlambat itu. Mungkin Bapak Ibu sudah punya gambaran, muridku melanggar karena apa, kemudian solusinya bagaimana. Ya, mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh dari yang menggambarkan seperti apa. Mungkin dari Bapak atau Ibu guru, Pak Win mungkin. Contoh dari pelanggaran atau ya. Contoh pelanggarannya seperti apa, kemudian segitiga restitusi atau langkah panjenengan bagaimana? Monggo. Bapak Agung, monggo. Monggo, Bapak Agung. Ke depan, nggak apa-apa, monggo. Berbagi pengalaman ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Bruni atas waktunya. Ini tadi Bu Eni menanyakan tentang kasus yang terjadi di sekolah saya. Saya menemukan kasus di sekolah saya itu salah satunya yaitu anak yang terlambat sekolah, sering terlambat sekolah Bu. Salah satunya apa? Alasannya itu karena yang tadi sudah disampaikan sama Bu Eni, itu gara-garanya sekarang musimnya itu musim karnaval sama musim lebaran. Nah, anak itu jadi datang ke sekolah itu sering terlambat bahkan sampai tidak masuk. Nah, saya juga menerapkan segitiga restitusi yang sudah disampaikan sama Bu Eni tadi. Alhamdulillah anaknya bisa menerima masukan-masukan itu dan tidak mengulanginya dan mempunyai solusi sendiri untuk mengantisipasi masalahnya tersebut. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agung. Ya, terima kasih Pak Agung. Memang tidak hanya di lembaga saya saja ternyata ya yang sering datang terlambat. Tapi kalau misalkan anak sudah menyadari kesalahannya dan meminta maaf, insya Allah tidak akan terulang lagi. Ya. Dan kesimpulan dari pemaparan tadi, manfaat bagi siswa ini yang pertama yaitu membantu siswa untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengambil tanggung jawab atas kesalahannya. Yang kedua yaitu mengembangkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Keempat, manfaat yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi dan problem solving.
keempat yaitu membangun karakter yang lebih positif dan bertanggung jawab. Nah, sedangkan manfaat sendiri bagi sekolah yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan aman. Karena ini juga yang kita idam-idamkan ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, mencegah terjadinya konflik dan bullying. Karena sekarang ini lagi tren-trennya tentang bullying ya. Jadi itu tadi mungkin bisa menjadi manfaat bagi sekolah kita. Yang ketiga, meningkatkan kualitas disiplin di sekolah. 4. Membangun hubungan yang lebih positif antara guru, siswa, dan orang tua. Karena membangun positif antara guru, siswa, dan orang tua ini sangat kita harapkan ya. Kalau misalkan kita tidak bisa membangun hubungan yang lebih positif, ya pembelajaran juga tidak akan berjalan. Kita perlu adanya pendekatan baik kepada kepala sekolah, guru, ya, karena merupakan warga sekolah yang perlu kita jalin, ya, agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Sudah. Ya, baiklah, untuk termin berikutnya yaitu refleksi yang akan disampaikan oleh Bapak Soleh. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eni, Bu Yus, dan Pak Agung yang telah menyampaikan informasi dan juga membagikan pengalaman baik yang sudah dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Tentunya ilmu atau pengetahuan yang disampaikan nantinya bisa bermanfaat bagi kita ketika kita menjalankan tugas untuk mendampingi anak-anak di sekolah kita masing-masing. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita dalam menjalankan tugas itu pasti pernah mengalami masalah, karena murid kita itu kan berbagai macam karakter dan berbagai macam latar belakang. Nah, dengan apa yang disampaikan, terutama saya tertarik sekali dengan segitiga restitusi. Nah, harapan saya nanti ketika saya menemukan masalah yang selama ini mungkin saya belum tahu apa itu segitiga restitusi, bagaimana kita dulu punya 5 posisi kontrol, nantinya itu bisa saya terapkan di sekolah saya ketika menangani murid-murid saya yang sedang ada kasus atau masalah. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus untuk Bapak Ibu calon guru penggerak. Demikianlah kembali ke awal. Demikianlah diseminasi tentang budaya positif dan keyakinan kelas yang telah kita kolaborasikan antara saya, Haji Faisal, Bu Yus Jayanti, Bu Eni Budi Astuti, dan Bapak Muhammad Soleh. Kita tahu bahwa di awal pembelajaran kita untuk menciptakan budaya positif di dalam lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah yang harus kita terapkan pertama kali yaitu keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan kelas, kemungkinan besar kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari 5 kebutuhan dasar itu akan sedikit memenuhi. Sehingga dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang telah terpenuhi, kita tidak bisa menemukan yang namanya posisi kontrol. Dengan posisi kontrol kita lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Apabila dengan keyakinan kelas untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan melaksanakan posisi kontrol itu kita tetap mendapatkan atau menemui masalah-masalah yang dialami di kelas ataupun di sekolah, patut kiranya kita menggunakan sebuah metode yaitu segitiga
ketiga restitusi, agar kesemuanya itu berjalan dengan baik sehingga budaya positif yang ada di sekolah ataupun di kelas itu akan terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti diseminasi dengan baik. Maka untuk yang terakhir, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.